bukan Islamisasi kapitalisme, tapi kapitalisasi Islam. Dia mengatakan bahwa Hochokuro Aminoto ini sebenarnya adalah plagiat. Ada hal menarik saya kira ketika mendalami Hochokuro Aminoto ini dalam perspektif second opinion ya. Kalau tadi Mas Teguh itu mencoba mengutarakan dalam perspektif primary literatur atau literatur primer yang merujuk langsung pada karya Hochokuro Aminoto, sebenarnya ada perspektif lain sesungguhnya ketika kita membicarakan Hochokuro Aminoto. Misalnya Kevin Fox ya. Kevin Fox ini mencoba melakukan identifikasi bahwa sesungguhnya yang pertanyaan mendasar dari Kevin Fox, apakah benar bahwa Hochokuro Aminoto ini adalah penggagas awal dari sosialisme Islam di Asia Tenggara ya. Ternyata, nah ini mungkin nanti saya minta penjelasan dari Syekh Nurizal Ismail, apa benar apa enggak ini, karena memang saya tidak melihat langsung karya lain ya dari sosialisme atau sosialisme Islam. Argumentasi yang dikemukakan oleh Kevin Fox ini bahkan sangat ekstrim saya kira. Dia mengatakan bahwa Hochokuro Aminoto ini sebenarnya adalah plagiat. Kenapa dikatakan plagiat? Karena sesungguhnya sebelum Hochokuro Aminoto melahirkan karya magnum opusnya Islam dan Sosialisme, jauh sebelum itu ada seorang penggerak ya atau reformis dari Pakistan yang disebut dengan siapa? Kalau tidak salah Hussein Kidwai ya. Jadi karyanya sama, buku yang ditulis juga sama, Islamisme and Sosialisme. Bahkan penelusuran dari Kevin Fox itu 80% dari isi buku itu sama, hanya satu bab yang membedakan karya ya, yang ditulis oleh Hochokuro Aminoto dengan Hussein Kidwai ini. Nah, dari situlah kemudian sebenarnya Hochokuro Aminoto mengelaborasi dari sosialisme Islam yang digagas oleh Hussein Kidwai dalam semangat, nah tadi sudah dijelaskan dalam semangat pergerakan sesungguhnya. Bahkan menarik, kalau Hussein Kidwai mengatakan bahwa tujuan utama atau ultimate goal dari sosialisme Islam itu adalah pan-Islamisme. Berbeda kemudian dengan pemikir-pemikir Islam, murid dari Hochokuro Aminoto seperti Haji Misbah yang mengatakan bahwa tujuan akhir dari Marxis Islam itu adalah komunisme. Ya. Kenapa kemudian Hussein Kidwai mengatakan ini kemudian diamini oleh Hochokuro Aminoto? Karena memang prototipe atau rujukan awal dari sosialisme Islam dalam karya mereka itu ada dua ya. Pertama, figur imajinatif yang disebut dengan Rasulullah. Dan yang paling besar pengaruhnya, porsi pengaruhnya itu yaitu Abu Dzar Al-Ghifari ya. Karena menurut Hochokuro Aminoto, Abu Dzar Al-Ghifari lah sesungguhnya prototipe dari Islam sosialis ya. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini menawarkan satu konsep yaitu distribusi kekayaan atau sumber daya ekonomi secara adil dan merata gitu ya. Nah, hal menarik saya kira dari Hochokuro Aminoto ini, dia selain mengemukakan pemikiran tentang kesetaraan Islam, saya kira dia juga menjadi tonggak perlawanan terhadap kapitalisme di Indonesia ya. Walaupun secara konkret kemudian perlawanan terhadap kapitalisme itu justru ada di tangan muridnya, yaitu Haji Misbah, kemudian Musso atau Syarikat Islam Merah waktu itu ya. Pintu masuk untuk dia melakukan perlawanan terhadap kapitalisme itu sesungguhnya diaminkan oleh Soekarno. Apa pintu masuknya? Yaitu penolakan Islam terhadap bunga. Jadi dia mengatakan bunga inilah sebenarnya tonggak dari perlawanan terhadap kapitalisme. Cuma saya mungkin perlu minta penjelasan ya, atau semacam pencerahan lah dari Syekh Nurizal. Benar nggak sih sebenarnya Hochokuro Aminoto ini adalah plagiat terbesar dalam sejarah ya? Karena 80% buku yang dia tulis itu sebenarnya adalah memplagiasi dari tulisan Hussein Kidwai, seorang reformis di Pakistan. Bahkan setelah anaknya lahir, Harsono Cokro Aminoto, Hochokuro Aminoto ini mengirim anaknya itu ke Pakistan untuk belajar
secara tidak langsung kepada Husain Kidwai ya. Oke, kita persilakan Mas Nusrizal Ismail kalau beliau masih ada di room ya. Oke. Ada. Oke, Mas Nurizal, kita mintalah ketuanya malam ini terkait pemikiran tersebut. Pak Solihin, mengapa tidak disebutkan ke Iqbal ya? Kayaknya lebih duluan Iqbal gitu, Muhammad Iqbal di Pakistan. Oh ya, karena memang dari jurnal yang saya baca, Second Opinion dari Kevin Fogg itu dia hanya mempertalikan ya. Terus karena mungkin dia mencoba membandingkan karya Hochokroaminoto dengan Husain Kidwai ini, dan ternyata tidak hanya opini, tidak hanya pemikiran, tetapi teksnya juga sama ini gitu loh. Hanya satu bab saja yang membedakan bagi Hochokroaminoto dengan orang yang menginspirasinya ini. Makanya kemudian Kevin Fogg mengatakan bahwa Hochokroaminoto ini adalah heavily plagiarism. Jadi, tetapi pada zaman pergerakan ini tidak penting sesungguhnya. Yang penting adalah bagaimana pemikiran Hochokroaminoto ini memberikan daya kejut kepada kelompok kebangsaan untuk melakukan perlawanan terhadap kapitalisme dan tentunya imperialisme Belanda waktu itu ya. Makanya kemudian di awal-awal pemikiran ini tidak terlalu digubris. Baru kemudian Kevin Fogg mencoba menemukan naskah itu dan ternyata dia mengatakan heavily plagiarism gitu ya. Hanya satu bab saja. Hal menarik sesungguhnya, kenapa kemudian Hochokroaminoto justru berkiblat kepada tokoh reformis Pakistan ya, Husain Kidwai. Kenapa tidak Muhammad Iqbal gitu ya? Karena saya kira antara Hochokroaminoto dan Husain Kidwai ini disatukan oleh satu imajinasi perlawanan terhadap kolonialisme. Ya. Waktu itu Pakistan juga melakukan perlawanan terhadap imperialisme Inggris, sementara kita bangsa Indonesia berhadapan dengan Belanda waktu itu. Ya. Hanya saja tujuan akhir dari Husain Kidwai sebagai tokoh Ahmadiyah, dia mengiring sosialisme itu kepada pan-islamisme. Sementara kalau Hochokroaminoto tidak mengiring itu gitu loh. Bagi dia yang penting adalah Islam menjadi menggelorakan spirit perlawanan terhadap imperialisme. Bahkan tidak hanya imperialisme, bahkan Hochokroaminoto saya kira sama dengan Haji Misbah yang juga menjadikan Islam itu sebagai api perlawanan terhadap orang-orang yang mencoba meminggirkan Islam dalam pentas politik. Ya. Nah, tidak heran kemudian Hochokroaminoto ini menjadi pemantik dari pergerakan partai-partai Islam waktu itu. Bahkan salah satu buku yang saya kira menarik, ada satu judul yang ditulis dengan redaksi yang mirip Islam dan sosialisme, Islamisme dan sosialisme oleh Toko Masyumi ya. Dia mencoba memberikan fondasi starting point terhadap pemikiran Hochokroaminoto. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Hochokroaminoto ini berbeda dengan pemikiran Marxian pada etiknya, ya, pada konstruksi etiknya. Nah, ini pula yang kemudian membedakan Hochokroaminoto dengan Soekarno. Kalau Soekarno mengatakan harus ada relasi yang kuat dan konsisten kita pertemukan antara Islam dan Marxisme, baru kemudian Islam bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap kapitalisme. Tetapi Hochokroaminoto menolak tesis yang dikemukakan oleh Soekarno itu, karena Marxis pada dasarnya fondasi filosofisnya adalah dialektik materialistik tadi, seperti yang disinggung oleh Pak Teguh ya. Nah, sementara kalau Hochokroaminoto tidak, sosialisme Islam itu harus berdasarkan etik, ya, dasar-dasar etika Islam, nilai-nilai etis Islam atau spirit Islamisme gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan dialektik materialistik. Kenapa? Karena gini, logika dari dialektika materialisme itu kan sebenarnya adalah perjuangan kelas. Tujuan akhir dari sosialisme itu adalah menumbangkan kelas sosialisme, kelas kapitalisme, dan membangun kelas baru yang disebut dengan komunisme. Nah, disitulah kemudian tatanan
yang equal di dunia baru bisa dicapai. Nah, jadi ada perjuangan kelas di situ. Jadi semacam revolusi, perubahan signifikan dalam ekonomi itu bisa dicapai ketika lewat jalan-jalan revolusi politik gitu ya. Sementara Cokroaminoto tidak mendasarkan pandangan-pandangan keislamannya pada pemikiran revolusioner seperti itu. Saya kira itu. Oke, mungkin Pak Nusrizal Ismail kalau ada masukan, saya kira database-nya bersama institut ya, kalau istilah Pak Afas Furqani itu kan. Karena tahu mungkin ada satu manuskrip mungkin yang bisa membandingkan gitu. Oke. Saya kira Pak Afas tidak berada di tempat ini, tapi dia aktif kelihatannya. Hanya saja video dan speakernya di mute. Atau Pak Yus dulu lah, Pak Yusdani ada tuh. Adia Rahman atau mungkin Pak Yusdani. Oke. Oh ya, Pak Yusdani ya, kita minta ke guru kita ini untuk menanggapi ya. Pak Yus. Sebelum ke Pak Yus, karena mungkin masih crowded ya jaringannya, mungkin langsung aja pada kita piring nih. Halo, Ton. Ya, mungkin silakan tanggapi, mungkin ada tanggapan mungkin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Teguh Murtazam dan juga dicatatan oleh Pak Afas Furqani tadi ya. Saya kira kita bersepakat bahwa pencatolan pengambilan sosialisme itu kemudian disandingkan dengan Islam adalah semangatnya semangat pergerakan. Nggak isi buku ini pun ketika kita kaitkan ya dengan kepentingan kita hari ini itu lebih pada gagasan pergerakan ya, bagaimana ide-ide sosialisme ya, karena kecenderungan ya, karena sosialisme menjadi tren saat itu untuk melawan, dianggap satu-satunya ideologi yang mampu menentang kapitalisme, kemudian banyak menarik umat Islam ya. Ini kemudian host berusaha untuk mengambil segmen ini supaya ini loh Islam tuh jauh lebih keren lah kalau istilahnya, walaupun tadi bahasanya Pak Afas malu-malu untuk mengatakan ini Islam seperti itu. Nah, barangkali kalau saya kepentingan saya adalah untuk kita hari ini kita membaca teks historis itu kan untuk merefleksikan untuk hari ini dan masa akan datang seperti itu. Nah, pertama yang jadi kegelisahan saya adalah kapan sih sosialisme itu mulai meredup dalam persandingannya dengan Islam. Jadi kapan gagasan sosialisme itu mulai bercerai dengan gagasan Islam dalam histori pemikiran Indonesia ini? Apakah pasca kemerdekaan ataukah setelah Orde Baru melakukan apa namanya itu sikap otoritarian terhadap apapun yang berbau Marxisme atau seperti apa? Nah, kemudian kalau kita lihat konteks hari ini, kita tidak lagi apa namanya itu berupaya untuk melakukan semacam pencatolan bahwa gagasan Islam itu selaras dengan sosialisme ataupun dengan kapitalisme. Akan tapi secara sosiologis atau kecenderungan yang kita lihat hari ini,
Justru gagasan-gagasan ekonomi Islam yang kita lihat secara aksiologinya yang berkembang itu lebih dekat dengan arus neoliberalisme, arus neolib seperti itu, atau ekonomi pasar lah. Nah, ini gimana kita bisa kalau kita gunakan alam pikiran Hos Cokroaminoto untuk menyikapinya, ya kalau dulu Hos Cokroaminoto menggunakan sosialisme itu untuk melawan imperialisme, maka hari ini adalah neo-imperialisme itu adalah neoliberalisme. Nah, alam pikiran seperti apa yang bisa kita ambil dari Hos untuk konteks hari ini, sehingga kita bisa melakukan semacam positioning ekonomi Islam itu mau seperti apa. Kalau kebahasannya Pak Akbar ya, kalau saya kutip, ya jangan sampai kita melakukan upaya penggalian pemahaman epistemologis ini, kemudian kita menjadikan posisi ekonomi Islam itu serba bukan kapitalis, bukan sosialis. Tapi apa ya, realitasnya kita akrab dengan neolib itu. Nah, jadi dua itu yang ingin jadi kegelisahan saya. Kapan sosialisme itu mulai bercerai dengan Islam? Kemudian secara gagasan ya. Kemudian itu tadi dalam konteks hari ini gimana kita menggunakan alam pikiran Hos yang itu adalah pergerakan. Nah, untuk konteks hari ini, praksis kita kan, kita udah pede mengatakan ini ekonomi Islam, pede ada yang mengatakan ini politik Islam, malah ada sedikit labeling Islamisme yang agak negatif, segala macam itu. Nah, seperti apa kita menyikapi fenomena ini? Barangkali demikian, terima kasih. Ya, sepertinya pertanyaan atau tesis yang diajukan oleh Bung Adi ini ditujukan kepada Pak Teguh Murtazam ini. Dan saya kira yang bisa menjawabnya ini tentu adalah Pak Teguh Murtazam. Kita persilakan Pak Teguh untuk menjelaskan ini. Baik, terima kasih Bang Adi ya. Menarik sekali pertanyaannya. Saya tidak yakin bisa memberikan informasi yang konkret, spesifik dan akurat untuk pertanyaan pertama tadi. Cuman kita, ya saya sekali lagi ini mencoba meraba-raba ya jawabannya, dan mudah-mudahan nanti ada yang mengklarifikasi kalau mungkin jawabannya kurang tepat. Tadi memang sempat disampaikan bahwa oleh Bang Adi sendiri kalau sosialisme atau komunisme, walaupun tadi kita sudah jelaskan ya di awal apa perbedaan antara sosialisme dan komunisme dalam perspektif Hos. Itu di Indonesia hilang sama sekali itu memang ketika periodenya Soeharto ya pada saat itu. Jadi alasannya memang alasan politis, saya pikir. Ketika kemudian pemerintah membumi hanguskan ya pada saat itu Partai Komunis Indonesia, semuanya dihilangkan, termasuk memang wacana-wacana komunisme. Kita lihat ada pembakaran buku, bahkan pembakaran buku itu sampai sekarang ya, dengan TAP MPR tentang PKI tidak dicabut, maka gagasan-gagasan tentang ini mungkin karena kita pakai istilah sosialisme mungkin aman gitu, tapi kalau kita pakai istilah komunisme mungkin agak berbahaya juga ya, karena alasan tadi, karena alasan hukum dan lain sebagainya. Jadi memang saya lihat wacana sosialisme dan atau komunisme ini hilang ketika periodenya Soeharto ya, karena alasan politis. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira dalam kondisi yang sekarang ya, atau kira-kira pandangan seperti apa yang bisa kita ambil dari Hos, kemudian kita tarik ke masa kita sekarang, yang kemudian itu bisa kita pakai untuk mendorong ekonomi Islam lebih maju ya dalam konteks pergerakan, dan ya maksudnya biar lebih jelas nih arahnya kemana, jenis kelaminnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Kalau saya melihat ya, kalau kita kembali misalnya ke pemahaman umum ya, pemahaman umum yang masyhur kita ketahui bahwa ekonomi Islam sendiri itu ada 3 aliran besar. Aliran yang kita sebut dengan aliran klasikal, mainstream, dan alternatif kritis. Klasikal ini memang agak agak rigid pemikirannya. Kemudian ada pemikiran mainstream yang ya sesuai dengan keinginan pasar lah, dan alternatif kritis yang kemudian mereka ini kecenderungannya mengkritik
ekonomi Islam yang ada sekarang. Jadi konstruksi ilmu ekonomi Islam yang dibangun sekarang itu dikritik oleh orang-orang alternatif kritis yang backgroundnya biasanya dari ekonomi konvensional. Nah, kondisi yang bisa kita ambil dari host dan kita bawa sekarang itu adalah kalau host dulu menggunakan strategi linguistik, strategi bahasa lah kira-kira, untuk kemudian mengambil market-market tertentu, menggabungkannya dengan segmen masyarakat Islam, kemudian bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kalau sekarang saya pikir model seperti host juga sedang kita jalankan, cuman kita tidak memakai pendekatan linguistik. Jadi kita tidak langsung menyebutkan ekonomi, misalnya kita tidak kemudian melabelkan ekonomi kapitalis Islam misalnya, tapi kita lebih kepada menyesuaikan ya, ajaran ekonomi Islam yang ada pada saat ini sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian kita mencoba ya membersihkan sistem ekonomi yang sudah ada pada saat ini dengan menghilangkan aspek-aspek yang diharamkan dalam Islam. Nah, ini saya pikir sama dengan apa yang dilakukan oleh host. Bedanya adalah host itu memakai politik bahasa tadi, kita lebih kepada melihat keinginan pasar apa, kemudian kita mengikuti itu, sehingga kita bisa mendorong ekonomi Islam dari sisi industri, karena memang industri memerlukan itu. Kalau seandainya kita bangun dari awal, kita mungkin akan keteteran ya. Kita harus membangun sistem keuangan yang baru, kita harus membangun sistem moneter yang baru, kita harus membangun sistem fiskal yang baru, kita harus memformat sistem bank sentral yang baru, misalnya kita perlukan perjuangannya sangat panjang sekali. Tapi dengan masuk ke celah-celah ekonomi konvensional yang ada sekarang, nah ini saya pikir adalah bagian dari strategi yang dilakukan host. Nah, jadi mungkin ya bahasanya saja yang berbeda, tapi sesungguhnya yang kita lakukan adalah sama. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Teguh ya. Di ruang grup chat ya, Zoom grup chat ini saya menemukan ada dua dialog ya. Oke. Bentar. Saya sedikit lagi ya, belum ini ya. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi ya, posisi kita seperti apa. Namun kalau kita tarik ya apa yang terjadi secara historis ya, host melalui syarikat Islamnya yang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Islam dengan sosialisme. Kalau dalam bahasa di chatting itu adalah membumikan ya apa yang dia pahami tentang Islam dengan cantolan dengan istilah sosialisme. Dan tapi di syarikat Islam sendiri pada ujungnya terjadi pembelahan ya, antara sosialisme putih dengan syarikat Islam putih dan merah. Yang merah ini yang cenderung ke Marxis. Nah, jangan-jangan apa yang kita lakukan kalau bahasa komputer itu kan melakukan hacking ya, sama atau phishing gitu kan, hacking dan phishing gitu kan, ke jantung kapitalisme. Yang terjadi justru pembelahan. Ya kalau diskusi kita kemarin bukan islamisasi kapitalisme tapi kapitalisasi Islam. Ini gimana? Oke. Kalau masih ada tanggapan Pak Teguh, monggo. Ya, saya juga melihat fenomena yang sama terjadi sekarang. Di mazhab mainstream sendiri itu sebenarnya terbelah juga kalau kita lihat ya. Jadi ada orang yang kemudian lari ke klasikal, mengatakan bahwa proses islamisasi ekonomi sekarang itu ya tidak lebih dari kapitalisasi Islam. Jadi Islam itu dipakai sebagai sebuah alat ya untuk mengaup keuntungan. Dan ada satu mazhab lagi, seperti misalnya saya sebutkan saya sendiri itu lebih cenderung melihat bahwa memang kita itu mencoba untuk menyelamatkan umat dari transaksi yang mereka itu tidak bisa lari dari itu. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mencoba untuk membersihkan transaksi-transaksi itu, sehingga umat tetap bisa memakai fasilitas yang ada, fasilitas perbankan misalnya, tapi tetap dengan dengan memperhatikan ya, aspek-aspek tidak ada riba dan lain sebagainya. Demikian saya pikir.